من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian, para bapak, ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, kita kembali berjumpa di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, ya amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini ya, kita bertemu kembali untuk sama-sama belajar bahasa Arab melalui kaidah-kaidah di ilmu tasrif, juga ilmu nahwu. Kita harapkan kita bisa mampu untuk membaca dan memahami teks-teks berbahasa Arab, ya khususnya yang gundul, ya, sehingga dengan itu kita bisa membaca kitab-kitab para ulama, ya, yang merupakan warisan ilmu untuk kita semua. Kita lanjutkan di pembahasan tasrif sulasi mujarrad yang ada 6 bab yang sudah kita terjemahkan di amsilah, ya, contoh-contoh kata itu sampai di bab 3. Insya Allah kita lanjutkan sekarang di bab 4, bab fa'ila yaf'alu, ya. Dibaca dulu bareng-bareng wazannya fa'ila yaf'alu. 1, 2, 3. Ya. Jadi dengan bab 3 ini hampir mirip, hanya dia fi'il madhi maklumnya fa'ila, ya. Ainnya harokat kasroh, fa'ila yaf'alu. Amsilahnya, ya, cukup banyak. Ini diantaranya saja, ya, yang paling sering, ya, muncul hamida. Pertama hamida. Hamida artinya apa? Memuji. Masdarnya hamdan. Nah, itu alhamdulillah. Alhamdu itu masdar. Ya, alhamdu masdar dari hamida yahmadu. Sami'a apa? Pendengar. Masdarnya sam'an. Sam'an, mendengar. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Sam'a itu masdar. Alima, mengetahui. Masdarnya ilman. Ilmu itu masdar. Kita bilang ilmu, al-ilmu itu masdar dari alima ya'lamu. Syahida, Zaidah bersaksi, bukan menyaksikan tapi bersaksi. Nah, kalau bersaksi itu menyaksikan dengan hati, jadi meyakini, bersaksi. Seperti dalam syahadat, asyhadu. Nah, asyhadu karena dari syahida, ya syahadu, bukan asyhudu, kan? Bukan asyhidu tapi asyhadu. Karena dari kata syahida ya syahadu. Saya bersaksi. Kalau bersaksi itu artinya dengan hati. Jadi meyakini dengan hati, bersaksi itu. Kalau menyaksikan dengan mata itu syahada yushahidu. Pakai alif, nanti ada tambahan alif. Yang ada huruf, ada tambahan huruf azid, sulasi mazid fi nanti. Itu baru artinya menyaksikan dengan mata. Kalau ini bersaksi, artinya dengan hati.
Ya, masdarnya apa? Syahidah. Syahadatan, syahadat masdarnya. Syahadatan. Panjang. Syahadah ya, pakai alif. Ya, syahadatan. Kita marbutoh. Syahadatan. Kemudian berikutnya ya, amila apa? Beramal, bekerja. Ya, amila ya malu. Masdarnya amalan. Amal itu amal, ketika kita nyebut amal itu masdar. Ya, amalan, sholihan, amalan. Ya, huruf akhir bisa berubah-ubah, bisa amalan, bisa amalun, bisa amalin, bisa pakai alif lam, al amalu, al amala, al amali ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Rahima artinya menyayangi. Ya, menyayangi, merahmati, mengasihi sama aja. Masdarnya apa? Rahmatan, rahmat itu masdar. Rahmat, ini disebut rahmat. Ya, bahasa Arab nggak ada rah ya, ya rahmat. Ya, rohima yarhamu, rohimahullah misalnya. Kan rohimahu, tidak rohama, tidak rohima. Kemudian laiba apa? Bermain. Ya, laiba bermain. Masdarnya laiban. Jadi mirip dengan fi'il madinya, laiba, laiban. Tinggal pakai tanwin aja atau pakai alif lam. Ya, innamal hayatud dunya apa? Laibun walahwun kan gitu ya, laibun, lahwun walaibun. Jadi laib itu masdar. Permainan. Ajiba. Ya, ajiba. Ajiba artinya kagum ya. Masdarnya ajaban. Ajaban, bisa ajaban, ajabun semuanya kalau akhirnya bisa berubah. Ajaban. Godiba marah. Masdarnya godoban masdarnya pendek. Robiha beruntung ya, robiha beruntung. Iya. Masdarnya ribhan. Ribhan atau ribhun sama aja. Tabi'a mengikuti. Masdarnya taba'an. Ahida berjanji. Masdarnya ahdan. Marido sakit. Masdarnya marod. Fi qulubihim
marodun. Marod itu masdarnya. Penyakit berarti ya. Hazina bersedih. Hazina yahzanu, la tahzan, ini kan? La tahzan. Masdarnya huznan. Inni ashku bathi wa huzni ilallah. Huzni, huznun masdarnya. Labisa memakai, masdarnya lubsan. Lubsan masdarnya pakai dhammah, lubsan. Kalau itu artinya bercampur adukan. Tapi dari situ sama Ustaz? Sama ininya. Iya. Jadi bisa artinya memakai, bisa wala talbisu. Nah, kalau itu mah berarti labasa apa? Wala talbisu kan ya? Iya. Labasa labisa. Labasa yalbisu ya itu ya. Bab 1 kayaknya. Beda bab. Jadi walaupun hurufnya sama, dia babnya beda, artinya juga beda. Kalau la talbisu itu jangan mencampur adukan. La talbisul haqqa bil batil. Kalau ini la talbasu pakai daun pakai fathah. Memakai. Silakan yang mau mencoba keempat. Siapa? Silakan angkat tangan. Fadhal, man? Ya, silakan. Ya, bebas, pilih aja yang mana. Oh, bebas. Hamidah. Hamidah yahmadu hamdan. Hamidun mahmudun. Ihmad. Ya, Pak. La tahmad. Mahmadun mihmadun. Hamida yuhmadun. Enggak lihat pola bisa? Oh, coba ya. Silakan. Hamida yahmadu hamdan. Hamidun mahmudun. Ihmad la tahmad. Mahmadun mihmadun. Hamida yuhmadun. Ya, silakan yang lain katakan. Yang Ahmad Ginanjar silakan. Syahida yashhadu syahadatan. Syahida yashhadu syahadatan. Syahidun mashhudun. Ishhad la tashhad. Mashhadun mishhadun. Syuhida yushhadu. Yang lain silakan. Ada yang mau coba? Ya, Ibu, silakan. Yang bab 4, Bu. Bab 3 udah minggu kemarin. Belum, Bu. Ya, bareng-bareng ya. Sami'a coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Sumi yusma. Alima terus. I'lam la ta'lam ma'lamun mi'lamun ulima yu'lam. Syahida
Syahida udah tadi ya. Amila. Amila ya'malu amalan amilun ma'mulun i'mal la ta'mal ma'malun ma'malun mi'malun uli umila yu'malu Rohima yarhamu rahmatan rohimun marhumun irham la tarham marhamun marhamun mirhamun rohima yurham. Begitu, jadi harus sering ya supaya lancar begitu. Laiba yal'abu laiban laibun mal'ubun il'ab la tal'ab mal'abun mal'abun mil'abun lu'iba yul'abu. Gitu. Ada lagi yang coba sendiri? Kalau bisa ya semua. Nanti kita praktekkan lagi ke dalam Al-Quran ya, insya Allah. Coba nanti kita baca Al-Quran, ini masuk bab yang mana, tasrifnya bagaimana. Ya, kemudian bab 5 ya kita selesaikan dulu 6 bab. Dan kita ingat lagi nanti tasrif mar'inya. Ini betul-betul dikuasai ya dengan tasrif mar'inya. Setelah 6 bab ini tasrif usul lalu tasrif mar'i dikuasai, banyak dilatih. Ya sudah, kalau sudah terlatih, nah baru kita lanjut ke bab berikutnya gitu. Bab 5 fa'ila yaf'ilu. Mirip dengan bab 1 ya, cuma fi'il madhi ma'lumnya fa'ila. Ya, silakan bareng-bareng fa'ila. Nah, ini hanya ada 3 saya tuliskan di sini. Pertama hasiba, dan perlu diketahui bab 5 ini kategorinya dia bab yang lemah, bab syadz, bab 5 ini. Jadi yang bab 5 ini sebetulnya dia asalnya bab 4. Jadi kata-kata yang ada di bab 5 ini sebenarnya bisa pakai bab 4. Ya, hanya terkadang bisa juga pakai bab 5. Jadi asalnya fa'ila yaf'alu. Kayak hasiba, asalnya hasiba yahsabu bab 4. Ya, hasiba yahsabu bab 4. Tapi terkadang ya dia bisa dibaca dengan bab 5. Hasiba yahsibu. Hasiba ini artinya mengira, menganggap atau mengira. Nah, di Quran adanya bab 4. Ayahsabul insanu. Ya, ayahsabul insanu apa? Halan najma idhoma alla yaqdiru alaihi ahad ayahsiba. Yahsabu kan, yang ada yahsabu. Jadi bab 4 hasiba yahsabu. Tapi terkadang bisa juga dengan bab 5. Cuman dia bab yang lemah. Jadi bab 5 ini bab yang lemah. Masdarnya husbanan. Husbanan pakai nun ya, husbanan. Ba-nya panjang, husbanan. Nah, ada lagi yang masuk bab 2, cuman beda arti. Hasaba yahsubu. Nah, kalau hasaba yahsubu itu Pak Alep dulu bab 2. Artinya apa? Menghitung. Jadi beda arti. Hasaba yahsubu artinya menghitung. Itu bab 2. Jadi dia ada huruf-hurufnya sama, tapi dibaca dengan harokat yang berbeda ya, dengan bab yang berbeda, itu artinya beda. Jadi kalau hasiba yahsabu atau hasiba yahsibu itu artinya menganggap, mengira.
Kalau hasaba yahsubu artinya menghitung, hisab, masdarnya hisaban. Hisab itu artinya menghitung, ilmu hisab, menghitung. Kemudian naima artinya sesuatu sesuatu yang menyenangkan ya, naima itu. Naima, nah asalnya naima yan'amu bab 4. Terkadang dia dijadikan memberi makna naima yan'imu. Na'matan masdarnya. Yang menyenangkan ya, atau kesenangan. Tafiha asalnya tafiha yatfahu. Jadi tafiha yatfihu. Masdarnya tafihan, sama dengan fi'il madinya tafihan masdarnya. Artinya rendah, hina atau rendah. Tafih. Suatu yang rendah, yang hina. Suatu yang remeh juga artinya. Yang sepele. Sebetulnya masih ada ya, ini hanya 3. Tapi rata-rata semuanya itu asalnya bab 4. Jadi yang bab 5 ini asalnya adalah yang bab 4, terkadang dibaca dengan bab 5. Itu sekitar ada 25 kata ya. Ini ada di buku ini. Tab tasrif ya lamiyatul af'al, ini berbentuk nazam. Ditulis oleh Ibnu Malik, ya, penulis Alfiyah. Ya, ada Alfiyah itu, Ibnu Malik tidak hanya menulis Alfiyah. Dalam ilmu tasrif beliau menulis nazam lamiyatul af'al. Ya. Nah, beliau katakan bahwa fa'ila itu fi'il mudhari'nya yaf'alu, itu bab 4, fa'ila yaf'alu. Ya, nah terkadang jadi yaf'ilu itu menjadi syadz, menjadi lemah. Ya. Nah, beliau menyebutkan yang lemah itu apa saja. Di sini ada sekitar 25 kata. Tapi tidak semuanya huruf-hurufnya huruf-huruf sahih. Ada yang huruf ilat ya, huruf ilat itu alif waw ya. Itu nanti pembahasannya lain lagi, yang ada huruf ilat alif waw ya nanti ada perubahan bentuknya. Ya nanti kalau sudah selesai ini baru ini makanya pendalamannya ini lebih dalam lagi. Ya. Lamiyatul af'al dengan syarahnya. Ini yang mensyarah anaknya sendiri. Anak dari Muhammad bin Malik, Badruddin. Muhammad lagi namanya sama, Muhammad bin Muhammad ibn Malik. Ini dikenal dengan Ibnun Nazim. Ya, silakan siapa yang mencoba bab 5. Ya, Kang Anwar. Ya, sibu bab 5. Mahsubun. Coba bareng-bareng hasiba 1 2 3. Sumbanan
hasibun mahsubun. Naima mayan imu na'matan naimun man'umun in'im la tan'im. Kemudian tafiha fih la tadfih. Ya. Nanti selain itu ada wagiro ya, yagiru, yaugoru, wahiro, yahiru. Naima tadi udah. Ya isa, baisa ya, baisa. Jadi ini asalnya bab 4. Jadi bisa baisa, ya ba'asu, ya bisu. Ya isa ya, berputus asa, ya isa. Itu yai asu kan asalnya, ya isa, yai asu, lata ya asu kan, min rahmatillah. Bisa juga ya yai isu kayak bab 5. Ya. Waliha ya, yalihu, yaulahu, hilang akalnya. Ya bisa artinya kering. Ya bisa yai basu asalnya, tapi bisa juga yai bisu. Wahila, ini rata-rata ada huruf ilatnya, ada huruf ya atau wau. Ya ya rata-rata ada huruf ini. Warisa ya, bisa ya rasu, ya risu, dan sebagainya. Cukup banyak, sekitar 25 kata. Itu syad. Semuanya syad. Bab 5 semuanya adalah syad. Jadi syad itu artinya lemah, bahasa itu lemah digunakannya. Lebih kuatnya menggunakan bab 4. Gitu. Lebih kuatnya menggunakan bab 4. Yang terakhir bab 6, fa'ula yaf'ulu ya. Silakan dibaca bareng-bareng. Ya. Bab 6 ini maknanya menunjukkan sifat, ternyata menunjukkan sifat. Jadi kalau sifat ya lazim ya, tidak butuh objek. Jadi karuma ya, mulia, syarufa mulia, itu sifat kan. Nah untuk isim fa'ilnya beda dari yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kan fa'ilun, nah ini fa'ilun. Ya, karuma mulia dan syarupa sama mulia juga. Masdarnya karuma apa? Karoman. Karoman. Syarufa syarofan namanya. Koruba apa? Dekat. Masdarnya kurban. Kurban, pakai tanwin, tidak pakai nun, kurban. Kalau pakai nun beda lagi, kurbanan itu kurban artinya. Ya, kalau kurban pakai tanwin ya dekat. Walaupun secara asal kurban itu ya berasal dari koruba juga, artinya untuk mendekatkan diri kan kepada Allah. Ya, ba'uda sebaliknya jauh. Masdarnya bu'dan. Masdarnya bu'dan. Kaburo besar. Kabir ya, Allahu Akbar, Maha besar. Kaburo besar, masdarnya kibaron. Masdarnya kibaron. Kalau kibrun artinya sombong.
kibrun. Al kibru itu artinya sombong. Kalau kibaru besar. Kathuro banyak. Masdarnya kasrotan. Kata marbutoh, kasrotan. Soguro kecil. Masdarnya sigoron. Sya'ura merasa ya, masdarnya syu'uron. Haruma harum itu haram ya. Haruma ya rumu hurmatan masdarnya. Hurmatan atau haroman bisa juga. Bisa hurmatan, bisa haroman. Do'ufa lemah, masdarnya do'fan. Do'fan artinya lemah, masdarnya do'fan. Kalau di'fan artinya beda lagi. Kalau di'fan artinya berlipat ganda. Di'fan artinya berlipat ganda. Kalau do'fan lemah. Sakula berat. Masdarnya sikolan, sikolan. Azuma azim apa? Astagfirullahalazim. Azim apa artinya? Besar. Ya, besar. Masdarnya azomatan, azomah. Ya, azomatan pakai tamat betul. Kalau azmun artinya tulang. Beda artinya. Azmun artinya tulang. Jadi jangan sampai salah masdarnya. Ya, masdarnya azomatan, azomatan. Kalau azman atau izoman artinya tulang. Izoman jamalnya. Satu tulang azmun. Izomun tulang-tulang. Goludho ya artinya keras. Ya, keras atau kasar. Masdarnya apa? Gilzon. Gilzon. Kalau golidun itu isim fa'ilnya atau sifatnya. Golidun. Gilazun itu jamaknya. Ya, gilazun syidadun itu malaikat, para malaikat yang keras, kasar. Gilazun syidad itu jamaknya, itu jamak taksir. Amuqa dalam. Umqon, masdarnya umqon. Ya, dalam jero itu bahasa katanya. Sundanya. Dalam. Misalnya bahrun amik ya. Laut yang dalam. Itu amik. Khobusa kotor
atau buruk bisa juga. Masdarnya apa? Khubsan. Nah, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi kan gini. Nah, kalau khubuthi itu jamaknya. Khubuth jamak dari khabithun. Khabithun artinya seorang maksudnya adalah setan kan. Setan laki-laki. Khabith yang buruk. Laki-laki yang buruk maksudnya setan laki-laki yang buruk. Jamaknya khubuth. Jadi banyak khubuth, setan-setan laki-laki yang buruk. Khaba'is jama dari khabisatun, setan perempuan. Khabisatun satu setan perempuan, khaba'is setan-setan perempuan. Sehingga kita berdoakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Khubus setan-setan laki-laki, khaba'is setan-setan perempuan. Artinya secara asal khubus itu buruk, jahat, buruk, kotor gitu. Itu asal katanya. Kalau kita tahu asal kata enak Pak. Ini dari ini asal katanya, ini maknanya begini, begitu. Jadi ada kaitannya maknanya itu. Bahasa Arab itu begitu. Ya, jadi bahasa itu bahasa yang paling kaya. Dari satu akar kata bisa melahirkan banyak kata. Jadi ada kaitannya ini dari ini. Syaiton misalnya, syaiton berasal dari kata apa? Syatona. Ya, syatona artinya bang udah jauh. Ya, kenapa setan disebut jauh? Jauh dari rahmat Allah. Terkutuk, terlaknat. Nah, ada juga yang mengatakan dari kata syato. Tapi lebih kuat syatona ya. Ada yang mengatakan dari syato artinya gosong, terbakar. Ya kan? Karena berasal dari api. Ya, silakan yang mau coba di bab 6. Padahal ada Ustaz Agus silakan. Masdarnya apa tadi? Karoman. Coba bareng-bareng syarupa. Syarofan. Syaribun, isim fa'ilnya yang beda ya. Syaribun, masyrubun, usyrub. Terus koruba. Kurban. Ya, terus bauda. Mab'udun. Terus kaburo. Kibaron. Kabirun. Ukbur la takbur makbarun mak. Kubiro yukbar, jangan ketukar hurufnya. Kubiro jadi kuriba. Tukar. Ya. Nah, kemudian kita harus mengingat kembali ya tentang tasrif far'inya. Ya, jadi dari 12 tasrif usul ini ada pecahannya lagi. Ya, khususnya kita bahas yang fi'il madi, fi'il mudhari, ya itu berpecah sesuai dengan dhamir yang ada 14.
Untuk fi'il madi harus diingat kalau tidak ada tambahan huruf, ya fa'ala tidak ada tambahan huruf sama dengan huwa ya, domir huwa tidak ada tambahan huruf ya, misalnya fa'ala, doroba, ini kan huruf asli semua ya. Jadi kalau huruf asli semua tidak ada tambahan huruf, berarti domir apa? Domir huwa. Ini untuk fi'il madi ya. Ya, kalau ada tambahan tak sukun domir apa ini? Ya, atau yang alif dulu ya supaya berurutan. Tambahan alif ya, tambahan alif. Domir apa? Huma. Misalnya ya, fa'ala, doroba ya. Gitu. Fataha, alima, ada tambahan alif berarti domir huma. Ya, ada tambahan wawu alif berarti domir apa? Hum. Ya, jadi yang harus kita ingat nih tambahan-tambahannya. Ini domir apa, ini domir apa. Tambahan alif domir huma, tambahan wawu dan alif domir hum. Ya, tambahan tak sukun hiya. Ya. Tambahan ta dan alif. Nah, kalau ta dan alif, ta huma. Ya. Tambahan nun fathah, na. Kalau ada tambahan nun fathah pendek, ini domir apa? Ya, domir hunna. Nah, ini kan nanti tambahan-tambahan ini sama semua, mau di bab apa saja. Ya, jadi dari sulasi mujarrad yang 6 bab ini ataupun bab yang berikutnya tambahannya sama. Jadi kita harus ingat tambahannya huruf apa, lalu dia domir apa. Ya, yang kesananya hampir mirip. Ya, ta berarti apa? Anta, ya. Kemudian tuma, antuma. Tum, ya antum. Ya, ti, anti. Tuma, antuma. Tunna, antunna. Ya, dan tu, nah tambahan tu ya. Ini tambahan tu domir ana. Ingat kalau ada tambahan tu akhirnya untuk fi'il madi. Ini fi'il madi baik fi'il madi maklum, fi'il madi majhul sama. Tidak ada berbeda, tidak ada perubahan. Ya, dan yang terakhir na panjang pakai alif ini adalah domir nahnu. Berbeda dengan yang pendek. Kalau pendek apa? Hunna. Kalau pendek na itu hunna. Dorobna, fatahna, korokna, zahabna itu hunna. Tapi kalau panjang korokna itu nahnu. Nah, ingat ini domir-domir yang bersambung dengan fi'il madi. Oke, sekarang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pasti di awalnya ada tambahan. Ya, ada tambahan daripada huruf asli. Daripada huruf asli yang 3, fi'il mudhari' pasti ada tambahan di awalnya. Ya, tambahannya itu kemungkinan dari 4 huruf. Salah satu dari 4 huruf yaitu anita. Anita ingat ya. Itu a, nun, ya, ta. Ya, pasti nggak akan keluar dari 4 huruf itu. Huruf awalnya. Itu disebut huruf mudhari', bukan domir. Nah, kalau hanya ada huruf ya saja tambahannya, ya tambahannya huruf ya saja, berarti domir apa ini? Huwa. Di sini tambahannya ya huwa. Ya huwa.
Ya, ya. Ya, lalu di awalnya huruf ya, di akhirnya ditambah alif nun. Ya, kalau mau disatukan berarti yani gitu ya. Ya, akhirnya alif nun, ini domir apa? Huma. Ya, ini misalnya yadribu, yadribani. Ya, gitu. Yaksironi, yaptahani. Yadrusani. Alif nun ya, kemudian alif nun domir huma. Ya, kemudian awalnya ya, akhirnya waw nun. Yuna berarti ya. Yauna ya. Domir apa ini? Hum. Yadribuna, yabtahuna, yadhabuna, yaqrauna. Nah, kemudian berikutnya pakai ta, awalnya huruf ta. Ya, dia ini tidak ada tambahan, di akhirnya tidak ada, hanya ta di awal, berarti domir apa ini? Domir hiya. Nah, bisa juga domir apa? Domir anta. Jadi domir hiya dan domir anta sama. Awalnya ta, akhirnya tidak ada tambahan. Ya, tajlisu, ya, taqra'u, tadhabu, itu kemungkinannya domirnya hiya atau anta. Tergantung apa yang diinginkan ya oleh pembicara. Ya, lalu kalau ta di akhirnya alif nun, berarti domir apa? Huma atau antuma? Huma untuk perempuan. Huma untuk perempuan atau antuma untuk laki-laki atau perempuan sama. Kalau huma untuk perempuan saja. Karena kalau untuk laki-laki huma pakai ya. Ya yang ini tadi. Ya, nah kalau ta awalnya ta akhirnya alif nun bisa huma perempuan, bisa antuma laki-laki atau perempuan. Ya. Tadhabani, taqro'ani, tadrusani dan sebagainya. Ya, kemudian ta awalnya ta akhirnya waw nun. Ingat. Awalnya ta akhirnya waw nun. Tadribuna, tajlisuna, ya, taftahuna. Berarti domir apa? Oh ini dulu ya, nah dulu ya, maaf. Yang hunna dulu. Nah, kalau yang hunna awalnya ya, bukan ta. Tadi kan ta kembali ke ya lagi dan akhirnya na. Ya, pokoknya kalau untuk akhirnya na pendek pasti itu hunna, mau fi'il madhi, fi'il mudhari sama. Kecuali yang ta ya, kalau ta nanti antunna ya, beda. Jadi awalnya ya, akhirnya na, yana gitu ya, berarti hunna. Ya, kemudian tadi anta sudah ya, berawalan ta. Ya, anta. Antuma sama ya dengan yang di atas. Berakhiran alif nun. Nah, antum ta kemudian waw nun. Nah, beda dengan hum. Kalau hum itu awalnya ya. Ya waw nun berarti hum. Kalau ta waw nun berarti antum. Antum. Ya, yang anti. Nah, kalau anti berawalan ta, berakhiran ya nun. Ya nun. Tapi sebelum ya-nya kasroh. Tajlisina. Taqro'ina. Ya, gitu. Tadhabina. Dan sebagainya. Nah, ini domir anti. Untuk fi'il mudhari. Ta ya nun. Ya, lalu antuma tadi sudah ta alif nun. Antunna
ta, nun, na ya akhirnya nun. Pakai ta. Tadi beda dengan hunna. Kalau hunna awalnya ya nun, ya jelisna, ya rakudna, ya zhabna. Nah kalau pakai ta itu antunna. Tadhabna, takrokna, taktubna itu antunna domirnya. Lalu yang terakhir domir ana itu pakai hamzah awalnya. Kalau awalnya hamzah, huruf mudhari'nya hamzah, ini sudah pasti domir ana, dan kalau na sudah pasti nu, begitu. Jadi harus diingat domir-domir yang bersambung dengan fiil-fiil ini. Sambung dengan fiil mudhari'. Nanti fiil-fiilnya mau apa saja, asalkan huruf-hurufnya ini sama semuanya, domirnya itu. Berlaku untuk semua bab. Tidak hanya sulasi mujarrad saja, semuanya nanti. Fiil-fiil, semua fiil. Baik fiil mudhari', fiil ma'lum dan majhul sama. Domirnya sama, tidak berubah. Nah, fiil amr if'il atau if'al atau uf'ul. Kalau tidak ada tambahan, if'il saja, if'al saja, uf'ul saja, berarti itu domir apa? Domir anta. Ya, kalau ada tambahan alif, berarti domir apa? Antuma. Untuk mudzakkar. Untuk muannas juga sama. Mudzakkar muannas sama. If'ila, uf'ula, if'ala. Ya, kalau tambahannya waw alif, domir apa? Antum. If'ilu berarti antum. Ijlisu ya. Itu idhabu, tambahan waw alif itu domir antum. Tambahannya na, nunul inas ya. Berarti domir apa? Antunna. Nah, untuk fi'il nahi sama dengan fi'il amr ini tambahannya. La tajlis, kalau tidak ada tambahan berarti anta. Tambahan alif, la tajlisa antuma. La tajlisu berarti antum. Tadi yang anti belum, tambahan ya. Tambahan ya ini berarti anti. Ya sukun. Jadi harus diingat huruf-huruf tambahannya ini. La tajlisi berarti anti domirnya. Ya. Nah, coba kita praktekkan. Yang lainnya apa namanya? Masdar ya. Masdar itu hanya 3 ya. Yaitu apa saja? Perubahannya mufrad, musanna dan jama'. Ya, fi'lan, fi'laini, fi'latin. Dia sama dengan isim makan, isim zaman, isim alat, sama cuma 3. Ya, mufrad, musanna, jama'. Nah, cuman untuk yang jama' kita harus tahu. Yang jama' itu ada 3 ya. Jama' itu ada 3. Ya, jama' mudzakkar salim, jama' muannats salim dan jama' taksir. Jadi ada 3 pembagian jama'. Jama' itu menunjukkan banyak, 3 ke atas ya, 3 ke atas. Jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim ini untuk laki-laki, nama laki-laki atau sifat laki-laki. Dia tambahannya waw nun atau ya nun. Ya, waw nun atau ya nun. Waw nun sebelumnya domah. Ya nun sebelumnya kasroh.
Ya, waw, nun, ya, nun. Nah, ini bisa kita lihat di isim fa'ilnya. Isim fa'il, misalnya fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, bisa juga pakai ya nun, fa'ilina. Bisa zahibuna, zahibina. Jadi untuk laki-laki banyak isim fa'il yang untuk jama mudzakarnya. Ya, jadi jangan terpaku di tasrif kan yang kita hafal fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Nah, nanti ada yang pakai ya, fa'ilina. Tidak hanya waw, jadi bisa waw nun, ya nun. Ya, nah kemudian yang kedua apa? Jama muannas salim. Jama muannas salim tambahannya alif ta. Awalnya ada ta marbuto, tapi ta marbutonya dihilangkan dulu. Ya, ta marbutonya dihilangkan dulu. Misalnya ya, yang isim fa'il atau isim maf'ul ya. Misalnya yang zahibatun ya, seorang perempuan yang pergi. Ini kan mufrad seorang. Nah, untuk membuat jamaknya, ta marbutonya dihilangkan dulu. Ya, ditambah alif ta tuh. Zahibatun. Zahibatun, zahibatani, zahibatun. Jama muannas salim untuk perempuan. Ditambah alif ta. Nah, untuk jama muannas salim itu juga yang masdar jamanya menggunakan jama muannas salim. Dorbun atau dorban, dorbaini, dorbatin. Itu pakai jama muannas salim. Tambah alif ta. Namanya jama muannas salim. Nah, yang ketiga jama apa? Taksir. Nah, taksir itu artinya pecah kan dari kasaro yaksiru. Taksirun pecah. Nah, kalau jama taksir tidak ada pola yang sama, beda-beda. Artinya dia berubah dari bentuk mufradnya. Kolamun jadi apa? Akhlamun. Kitabun jadi kutubun. Ya. Nah, di isim zaman, isim makan, isim alat itu zamannya pakai jama taksir. Maf'ilun, maf'ilani, mafailu. Jadi dari maf'ilun jadi mafailu, itu jama taksir. Mif'alun, mif'alani, mafailu, itu jama taksir. Jadi pecah dari bentuk mufradnya. Ya, ini banyaknya benda-benda ya. Itu benda-benda, misalnya babun jamannya jadi apa? Abwabun. Satu pintu babun. Banyak pintu abwabun. Nah, jadi mengenal mufrad musanna jamak untuk perubahan yang lainnya selain dari fiil madi, mudhari, amr, nahi, karena yang lainnya akan berubahnya ini mufrad musanna jamak. Itu masdar, fa'lan, fa'alaini, fa'alatin. Nah, untuk musanna ingat tidak hanya pakai ya, nun, tapi juga alif nun. Untuk musanna ya, menunjukkan dua, itu bisa alif nun atau ya nun. Alif nun sebelum alifnya fathah, ya nun sebelum ya-nya fathah. Kalau kasroh jamak mudzakkar salim. Itu untuk membedakan. Jadi untuk jamak mudzakkar salim sebelum ya-nya kasroh, muslimina. Orang-orang muslim banyak. Kalau musanna sebelum ya-nya fathah, muslimaini. Berarti dua orang. Muslim musanna. Itu bedanya. Nah, untuk yang musanna, jadi bisa pakai alif nun, bisa pakai ya nun. Jangan terpaku misalnya dorban, dorbaini. Nah, tidak hanya dorbaini, tapi juga bisa dorbani, dorbani, dorbaini. Itu musanna. Dorbatin berarti jamak muannas salim.
Maf'ilun, maf'ilani. Nah, tidak hanya maf'ilani alif, tapi juga bisa maf'ilaini pakai iya. Mafailu jamak taksir. Ya, mif'alun, mif'alani atau mif'alaini, mafailu jamak taksir. Ya, lalu yang isim fa'il, fa'ilun, fa'ilani, tidak hanya fa'ilani tapi juga fa'ilaini, fa'iluna, tidak hanya fa'iluna tapi juga fa'ilina. Yang muannasnya fa'ilatun, fa'ilatani atau fa'ilataini, fa'ilatun. Jamak muannas salim. Isim maf'ul sama dengan isim fa'il. Maf'ulun, maf'ulani, maf'ulaini, maf'uluna atau maf'ulina. Maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulataini, ya, maf'ulatun. Nah, coba kita ke Durusul Lughah, nanti ada kata-kata yang fi'il bisa kita tentukan babnya insyaallah. Terakhir sampai mana? Halaman 23. Ini udah 25, 24 udah ya? Oh belum, 24 belum. Baru 23 ya? Sekarang 24 berarti ya? Masih huruf jar juga ini. Nah, nanti ada fi'il ya, kita ketemu dengan fi'il. Kalau fi'il berarti urusannya tasrif ya, gitu. Coba bareng-bareng al baitu minal baiti. Dibaca silakan. Al masjidu. Jadi kalau ada huruf jar itu akhirnya harus asroh, minal baiti ilal masjidi. Nah, kemudian di bawah itu silakan dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bareng-bareng. Wa min aina ammar wa minassi wa min aina hamidun aina ambasun kharaja. Ya, coba artinya apa? Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Yaban. Saya dari Jepang. Yaban, Jepang. Yaban, Jepang. Wa min aina Ammar? Dan dari mana Ammar? Huwa minas Sin. Dia dari Cina. Sin, Cina. Wa min aina Hamid? Dari mana? Huwa minal Hindi. Dia dari India. Hindu itu India. Aina Abbas? Di mana Abbas? Kharaja. Dia telah keluar. Nah, di dalam kharaja ada domir apa? Huwa. Jadi kharaja ada domir huwa. Itu tidak ada tambahan huruf. Kharaja. Telah keluar. Fi'il apa ini? Fi'il madi ma'lum. Jadi kalau kita ketemu kata-kata mustaq, baik fi'il, isim ya, yang sudah kita pelajari dalam tasrif, kita harus bisa menentukannya. Isim apa, fi'il apa, domirnya apa, bentuknya apa, apakah musanna, jama', itu harus bisa menentukan. Aina dhahaba? Nah, kalau kharaja tadi masuk bab berapa? Masih ingat? Kharaja masuk bab berapa? Kharaja ya ruju, berarti bab 2. Kalau dhahaba ya dhahabu bab 3.
bab 3. Ya, dhahaba ilal mudiri artinya dia telah pergi ke mudir, ya mudir kepala, ya direktur. Wa aina dhahaba Ali, kemana Ali pergi? Dhahaba ilal mirhad, toilet. Nah, coba dijawab bareng-bareng aja. Min aina anta? Ya, ban. A anta minal Filipin? Ya, apakah kamu dari Filipina? Filipina. Dalam bahasa Arab, P itu jadi ba. P itu jadi ba, kecuali F. Kalau F jadi fa. Filastin pakai fa ya, Palestina. Filipin pakai ba. Jepang kan jadi Yaban pakai ba. Jadi P itu jadi ba dalam bahasa Arab itu. Pakistan jadi Pakistan. Ya, pakai ba. P jadi ba. Gitu. Ya, man minas Sin? Siapa yang dari Sina? Ammar. Min aina Hamid? Huwa pakai huwa minan Hindi. Aina dhahaba Abbas? Kemana Abbas pergi? Dhahaba ilal mudiri. Wa dhahaba Aliyun ilal mudir? La dhahaba. Nah itu dibacanya bukan adhabu ya, adhahaba. A-nya pertanyaan. Karena kalau dibaca adhabu Aliyun gak cocok. Kalau adhabu saya, ya kan? Gak cocok. Jadi adhahaba apakah? Jadi A-nya itu apakah? Iya, bukan adhabu ya. Iya, adhahaba Aliyun. Nah coba dibaca di kata-kata di bawah ini. Ini gundul ya, sudah tidak ada harokat karena memang sebelumnya sudah dibahas. Pertama apa? Al-ghurfatu artinya kamar ya. Kemudian yang kedua minal ghur. Nah, kalau ada min huruf jar dibaca akhirnya kasroh. Minal ghurfati artinya dari kamar. Kemudian minal hammami dari kamar mandi. Terus al-mirhadu artinya toilet. Kemudian ke toilet. Terus artinya Jepang. Kemudian al-Filipin pakai tasdid ya. Filipin, Filipina. Kemudian dari India ila sini. Ya, kemudian min aina? Artinya horizontal. Pak guru telah keluar dari kelas dan dia pergi ke mudir, kepala sekolah. Dhahaba. Nah, itu dibaca apa? Dukani. Artinya menempat. Ya, artinya ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai situ dulu. Sedikit aja belajar, yang penting kita kuasai betul-betul. Ya, segitu juga udah bisa membaca Arab gundul tuh udah sebetulnya. Cuma baru segitu gitu. Nanti bertambah lagi ya. Karena bahasa ini bahasa yang sangat luas. Jadi nggak mungkin orang itu sudah selesai puncak belum, pasti akan terus nambah lagi gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan yang melalui pembelajaran ini dan
keistiqomahan ya untuk terus ya merasakan kenikmatan di dalam belajar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.